Yang pertama adalah mengenai alat-alat ukur. Apa saja nak yang sering keluar? Jangka sorong dan mikrometer. MK mikrometer gitu ya. Nak. Jangka sorong itu ketelitiannya ada dua. Yang pertama perlu diingat kalau skala Noniusnya, jumlah skala Nonius itu ada 10, maka ketelitiannya adalah 0,1 mm. Kalau yang kedua, jumlah skala Noniusnya itu ternyata ada 20, maka ketelitiannya 0,02 mm. Sedangkan untuk mikrometer, ini ketelitiannya cuma 1, karena skala Noniusnya itu ada 100. 0,50 ya, 0,01 mm. Ini nah, ini dihafalkan. Yang sering keluar 1 sama yang ini. Untuk yang nomor yang jangka sorong yang ketelitiannya 0,02 ini jarang keluar. Oke, itu. Lalu yang berikutnya, hasil pengukuran Anda gunakan rumus skala Nonius, ya, atau bisa dinamakan skala putar, atau bisa namanya skala putar. Kalau skala Nonius itu untuk jangka sorong, kalau skala putar itu untuk mikrometer stroke. Kamu tambahkan dengan, sebentar. Skala tetap ditambah skala Nonius atau skala putar, kamu kalikan dengan ketelitiannya. Itu rumus yang digunakan. Oke, nanti aja contoh-contohnya, nanti kita masuk ke situ. Yang kedua, angka penting. Ini gabungan biasanya, yang keluar ini angka penting dan alat ukur langsung jadi satu. Ya. Masih ingat angka penting apa saja, nak? Halo? Dengar suara saya? Dengar ya? Apa angka penting itu? Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi kalau angka itu diperoleh dari hasil pengukuran, semua angkanya termasuk angka penting. Ada aturannya. Yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Semua angka yang bukan 0 termasuk angka penting. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilogram. Jadi ini ada 7 angka penting. 7 AP. Gitu ya, nak? Kalau tidak ada nolnya, itu termasuk angka penting. Yang kedua, kalau nolnya itu diapit oleh angka yang bukan 0, itu termasuk angka penting. Nol ini diapit oleh 2 dan 3. Maka 0 ini termasuk angka penting. Jadi ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 angka penting. Yang ketiga, nolnya ini di sebelah kanan angka yang bukan 0. Ada beberapa penjelasan untuk yang A, 3A. Misalkan kalau 1100 mm. 20 ini berada di depan, berada di belakang angka yang bukan 0. Maka ini termasuk
bukan termasuk angka penting. Berarti ada 2 angka penting. Kecuali kalau diberi penjelasan. Misalkan ada stripnya penjelasannya. Maka tanda strip itu termasuk angka penting. Jadi ada berapa angka penting? 3 angka penting. Loh, kenapa bisa begitu? Kalau ini bisa saya nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat 1,1 kali 10 pangkat 3. Yang ini 1,10 kali 10 pangkat 3. Loh, kan beda. Gitu ya, Nak? Jadi kalau ini 2 angka penting, sedangkan yang ini 3 angka penting. Jadi beda. Begitu pula kalau misalkan nolnya itu berada di belakang angka yang bukan nol, tapi ada komanya. Kalau ada komanya, hati-hati. Kalau ada komanya, saya beri penjelasan lain saja. Kalau ada komanya, maka nol itu termasuk angka penting. Misalkan 11,0000. 11 atau 110,0007 atau 7-nya enggak usah. Ada berapa angka penting ini? Ini meter misalkan. Berarti ini 5 angka penting. Semua nol ini berada di belakang koma. Pasti termasuk angka penting. Sedangkan yang ini 6 angka penting. Jelas anak-anak ya? Halo? Yang terakhir, kalau nolnya itu di sebelah kiri angka yang bukan nol, tapi ada komanya. Ini ada berapa angka penting, nah? 3 angka penting. Berarti ini semua bukan angka penting. Tapi kalau begini, ini ada berapa angka penting ini? Ada 3 angka penting. Karena nolnya di sini berada di belakang koma. Ingat ya, kalau ada di belakang koma, nolnya ada di belakang koma, termasuk angka penting. Ini boleh saya tulis menjadi bilangan berpangkat 6,72 kali 10 pangkat minus 4. Kalau ini berapa? 6,720 kali 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, min 4. Ada pertanyaan sampai sini, nak? Tentang angka penting? Nggak ada ya? Lanjut? Oke, lanjut. Kalau misalkan aturannya penjumlahan, dan pengurangan. Penjumlahan dan pengulangan itu berdasarkan desimal yang paling sedikit. Tak tulis menghasilkan desimal yang paling sedikit. Jadi hati-hati, akan menghasilkan desimal yang paling sedikit. Oke, Christopher. Misalkan 6,675 meter ditambah 2,2 meter. Ini berapa desimal? 3. Yang ini 1 desimal. Hasilnya harus 1 desimal. Ini kalau ditambah 5, 7, 8, 8. Stripnya berada di desimal yang paling sedikit. Lah karena di belakang tanda strip itu angkanya lebih dari 5. Ini dibulatkan ke atas. 8,88 meter. Begitu pula dengan pengurangan. Kalau pengurangan berdasarkan juga desimal yang paling sedikit.
Ada pertanyaan? Lanjut. Untuk perkalian dan pembagian. Ini berdasarkan jumlah angka penting yang paling sedikit. Jumlah angka penting, bukan desimal loh ya. Yang paling sedikit. Contohnya, 255 meter dikali 2,0 meter. Berapa nak kalau dikali? Halo? Halo, berapa nak? Tuh, kok diem? Dengar suara saya enggak? 510 ya, Pak. 510 meter persegi. Ini berapa angka penting ini? 2. Ini 3. 3 angka penting dikali 2 angka penting. Hasilnya angka pentingnya yang paling sedikit. Berapa angka penting yang paling sedikit? 2 angka penting. Betul enggak 2 angka penting? Oh, betul. 5, 10 itu 2 angka penting. Ingat aturan yang pertama, kalau nolnya itu di belakang tanda. Aturan yang ketiga ya. Kalau nolnya itu di belakang angka yang bukan nol, bukan angka penting. Gitu. Kalau misalkan gini, 256 dikali 2,0 meter, berapa? 512 meter persegi. Loh, ini ada 3 angka penting. Sedangkan ini ada 2 angka penting. Jadi ini harus dibikin 2 angka penting. Berapa? Harus dibikin 2 angka penting, maka menjadi tidak lagi 512, tapi 510 meter persegi. Dibulatkan. Nah. Kalau ini ratusan, jadi kalau hasilnya ratusan, hasilnya ini pun juga harus ratusan. Tidak boleh ditulis 51 saja supaya sama dengan 5 angka penting, nggak boleh. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya? Halo, bisa? Lanjut. Sekarang mengenai gerak. Oh, vektor, vektor. Ini juga sering keluar. Pokoknya sering-sering keluar aja, selalu keluar. Vektor itu apa sih? Besaran yang mempunyai, besaran fisis yang mempunyai besar dan arah. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus Anda gunakan secara vektor. Nggak boleh nggak. Contohnya. Kalau ada 2 vektor. Ini vektor A. Ini vektor B. Vektor itu simbolnya ada stripnya. Gitu ya. Membentuk sudut alfa. Lalu jumlah dari kedua vektor ini berapa? Untuk menjumlahkan, mencari besar resultannya. Ya, untuk mencari besar resultannya. Tentu Anda gunakan secara vektor. Dengan cara apa? Grafis dan analitis. Analitis itu menghitung, grafis itu gambar. Loh, kalau gambar gampang. Vektor A tulis dulu. Vektor B kemana? Vektor B ini dipindah. Boleh enggak Pak pindah? Boleh. Asalkan besarnya ini dengan ini harus sama. Begitu pula arahnya harus sama. Mindahnya hati-hati. Pangkal vektor B harus berada di ujung vektor A. Supaya resultan itu adalah A plus B.
Jadi meletakkan pangkal vektor B di ujung vektor A. Lalu resultannya bagaimana? Tariklah garis dari pangkal vektor A menuju B. Ini loh R-nya. Oh, gampang. Ini namanya grafis. Loh Pak, kalau ini 2 cm, ini 3 cm, R-nya 5 cm, tidak boleh. Harus diukur pakai penggaris. Itu cara grafis. Itu ya, Nak? Loh Pak, kalau analitis, Anda gunakan model jajaran genjang. Jadi, Anda gunakan model jajaran genjang untuk analitis. Jadi ini, vektor ini, kedua vektor ini dibikin, dilukis. Oh, vektor A-nya ke sana. Vektor B-nya ke sana. Oh, ini resultannya. Oh, ini sudutnya. Resultannya bagaimana? Tariklah garis titik-titik sejajar vektor B. Sejajar vektor A. Lalu tariklah garis titik-titik sejajar vektor B. Melalui ujung vektor A. Nah, ternyata memotong di sini. Maka, anak-anak, ini loh resultannya. Loh, sama kan? Arahnya resultan ini dengan ini pasti sama. Pakai apa? Pakai dalil kosinus. R sama dengan akar dihafalkan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos alfa. Pakai ini, nak. Guys, ini selalu keluar. Gitu. Atau boleh Anda gunakan dengan cara memproyeksikan. Misalkan nih, ini ada sumbu Y, ada sumbu X. Ternyata vektor A-nya ke sini. Nah, saya tulis ulang. Oh, vektor A-nya ke sini. Betul ya? Ini kan vektor A. Vektor B-nya kemana? Oh, ke sini. Sudutnya berapa? Alfa. Nah, kalau seperti itu, caranya bagaimana? Proyeksikan vektor B itu kemari. Oke, lalu tariklah garis untuk sumbu X, maka ini adalah BX. Untuk sumbu Y diproyeksikan kemari, ini adalah BY. Oke, lalu besarnya vektor X berapa? Besarnya vektor X adalah vektor A ditambah vektor B. Karena searah, cukup dijumlah saja A ditambah B. Gitu ya, nak. Maka gambarnya nanti seperti ini. Oh, ini A. Ini adalah X-nya. Betul ya? Ini X. Berasal dari dijumlah A tambah B. Dijumlah biasa saja karena searah, sudah searah. Lalu ini BY, vektor BY sama dengan Y, misalkan. Maka untuk mencari resultannya cukup dibuat seperti ini. Ini adalah resultannya. Berapa resultannya? Pasti tegak lurus. Kalau tegak lurus, alfanya kan 90. Kok 90 kan 0. 0 kali A kali B ya 0. Maka tinggal X kuadrat ditambah Y kuadrat. Rumusnya ini. Udah, hafalkan kedua rumus ini. Rumus 1 dan rumus 2. Saya kasih teorinya dulu aja semua. Silakan yang bertanya, boleh bertanya sepuasnya. Enggak ada? Boleh saya lanjutkan? Kevin, ada yang tanya, Kevin? Enggak, Pak.
Kamu kan bergelut dengan ini terus. Iya, Pak. Berikutnya, nah. Jadi ini materi yang pertama yang tak tulis dulu. Alat ukur itu yang pertama, angka penting yang kedua, vektor yang ketiga, yang keempat ini gerak lurus. GL itu gerak lurus. Gerak lurus itu ada dua, sebetulnya ada banyak sih. Apa saja? GLB sama GLBB. Ciri khasnya apa? Kalau GLB itu A-nya 0. Apa tandanya A-nya 0? V-nya konstan. Ingat-ingat, kalau GLB A-nya 0 atau V-nya konstan. Kalau GLBB A-nya yang konstan. A konstan. Lupa ada enggak Pak GLTB? Ada, gerak lurus tidak beraturan, GLTB. Tapi enggak pernah keluar. Ini saja. Nah. Itu kan gampang. Rumusnya apa? Ada 3 yang kamu hafalkan. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kalau A kamu masukkan 0, berarti VT sama dengan A kali T. Itu aja. V sama dengan A kali T. VT sama dengan V0. Kalau A-nya kamu masukkan. Jadi kecepatan mula-mula sama dengan kecepatan A. Rumus yang kedua, X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX. Hati-hati di sini, semua pakai plus. Saya selalu memakai plus. Enggak ada yang min, semua plus. Hanya saja, biasanya ciri khasnya, GLBB itu ada 2 kan. Bisa dipercepat, bisa diperlambat. Kalau dipercepat, A-nya plus. Kalau diperlambat, A-nya ketemu min nanti. Ya, jadi kalau dipercepat, A-nya ketemu plus. Kalau diperlambat, A-nya ketemu min. Sudah? Lanjut, anak-anak. Sudah, hanya ini aja. Oh iya, grafiknya sekarang. Selalu keluar ya, grafiknya. V terhadap T. Kalau GLB, grafiknya itu lurus, kecepatannya itu tetap. VT sama dengan V0, betul ya, ketika A sama dengan. Berarti rumusnya apa? X sama dengan V kali T. Betul loh, A-nya kan 0. Untuk mencari X pada posisi tertentu, posisinya di T1 misalkan di sini, maka untuk mencari X hanya berdasarkan apa? Luasan grafiknya ini. Berarti X itu berdasarkan luasan grafik. Nah, biasanya yang keluar itu ini. Itu untuk X V fungsi T. Lupa kalau misalkan yang GLBB, sorry. Kalau yang lurus itu GLB. Loh, kalau GLBB yang begini. Kecepatannya meningkat. Ini V0-nya, yang di sini VT-nya. Gitu kan? Rumusnya apa? Ya 3 rumus itu kamu pakai. VT sama dengan V0 ditambah AT, X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat,
Ini tandanya kecepatannya tambah besar. Kalau kecepatannya tambah besar, berarti ini plus. Lupa kalau percepatannya berkurang, maka grafiknya turun. Kalau grafiknya turun, A-nya min. Berarti rumusnya menjadi min. Tapi untuk memakainya rumus itu tetap saja di sini positif, tidak apa-apa. A-nya saja nanti yang diberikan tanda min. Berarti artinya diperlambat. Sama dengan tadi kalau misalkan disuruh mencari jarak pada saat T tertentu. Misalkan di sini, T1. Maka nilai T1 itu sama dengan luasan yang warna kuning ini. Luasan apa ini? Trapesium. Jadi menggunakan luasan grafik. Berupa trapesium. Jumlah sisi sejajar dikali setengah kali tingginya. Gitu ya. Ada pertanyaan di sini? Tanyakan. Tanyakan cepat loh ya. Sampai GL, sampai gerak lurus. Lanjut. Nanti ya teori-teorinya nanti. Yang keempat, kebetulan Pak Hermawan tadi yang ketiga itu, kelima ya. Yang keempat itu Pak Hermawan membahas masalah gerak. Nah yang kelima yang ada kaitannya gerak itu adalah GMB. Atau gerak parabola saja dulu. Gerak melingkar nanti. Gerak parabola. Itu tidak ada rumusnya, nah. Rumusnya ini sama dengan rumusnya ini. Rumusnya gerak parabola itu sama dengan rumusnya gerak parabola. Misalkan begini. Itu kan gerak parabola. Gerak parabola itu kan V0-nya kan begini, ini V0-nya. Maka kalau sudut elevasinya, elevasi itu sudut yang dibentuk antara V0 dengan bidang datarnya. Maka ini menjadi V0X. Menurut vektor tadi, memproyeksikannya gampang. Kalau ini ada sudutnya, ini pasti cos. Berarti nilai V0X adalah V0 cos alpha. Karena di sini tidak ada sudutnya, maka V0Y-nya berapa? Ini loh V0Y. Berapa nilai V0Y? Nilai V0Y adalah V0 sin alpha. Nah, yang perlu Anda ketahui ya, gerak parabola itu merupakan perpaduan dua gerak sekaligus, yaitu gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Lupa kalau gerak lurus beraturan, A sama dengan 0 tadi. Lalu yang ke atas, namanya GVA, gerak vertikal ke atas, sama dengan GLBB. Hanya saja, A-nya kamu ganti dengan minus G. Kenapa? Seolah-olah benda itu dilempar vertikal ke atas. Kalau benda dilemparkan vertikal ke atas, berarti dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Loh, kalau dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, maka kan pasti diperlambat. Kalau diperlambat, maka hasilnya pasti min. Itu loh, nah. Artinya Anda tidak usah saya suruh menghafalkan. Karena apa? Karena ini tadi, setiap V0 yang ada di sini, kamu ganti dengan V0X atau V0Y. Gitu ya, nak? Kamu ganti V0X maupun V0Y. Contohnya ini contoh. Ada sumbu Y dan ada sumbu X. Benda ini ada benda
ini bendanya. Saya lempar ke sana dengan kecepatan 100 meter per sekon. Sudutnya di sini 30 derajat. Loh, pertanyaannya, 1. Jarak terjauhnya berapa, Nak? Sampai sini. Kalau ini A, yang ini B, yang di sini adalah C. X AC-nya berapa? X AC itu adalah X maksimum. Jarak terjauh. Nah, caranya gimana? Ditanya juga, Y maksimumnya berapa? Nah, tadi Pak Hermawan kan ngomong tadi, tidak usah dihafalkan. Tapi anak-anak, kalau Anda tidak menghafalkan, enaknya apa? Anda cepat paham. Tapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Ketika Anda mengerjakan soal-soal yang harus disuruh memilih salah satu, maka memakan waktu yang lama. Karena harus apa? Karena harus menurunkan. Contohnya kayak saya seperti ini. Anda tidak saya suruh menghafalkannya. Gimana, Nak? X AC-nya berapa? Vin, berapa, Vin? Itu yang A. Yang B, disuruh mencari Y. Y maksimumnya berapa? Caranya gimana? Halo? Evelyn. Gimana, Evelyn? Bisa enggak, Evelyn? Anak-anak Pak masih paham kan? Apa yang diterangkan? Halo? Kalau saya dirasa tidak paham, ngomong. Kalau seperti ini gimana caranya? Loh, gampang aja. Gampangnya gini. Ketika benda ini dilempar sampai C, Y dari A ke C berapa, Nak? Halo? Gak usah bingung. Y AC-nya berapa? Ya 0. Betul toh? Iya. Y AC-nya 0. Masukkan ke rumus. Ingat rumusnya tadi. Kalau ke sini itu apa? GLB. Kalau ke sini GLBB. Dengan mengganti A-nya sama dengan minus G. Kenapa dengan mengganti A sama dengan minus G? Karena gerakannya ke atas dipengaruhi oleh gravitasi yang diperlambat. Berarti A-nya diganti min G. Oke, langsung saya jawab. Sumbu Y. Rumusnya apa sumbu Y? Rumus GLBB. X sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Dilihat, nah, rumus ini tadi, nah. Betul ya? Nah, dilihat rumus ini. Betul, nah? Betul ya? Oke. Karena yang saya tinjau adalah sumbu Y. Karena yang saya tinjau adalah sumbu Y, maka menjadi apa? Ini kok gini sih? Bentar. Share screen saya kok menjadi begini? Bentar, tutup PC. Oke. Udah. Kembali lagi. Oke. Karena yang saya tinjau adalah sumbu Y, ya kan? GLBB itu kan sumbu Y, betul ya? Maka X-nya saya ganti Y.
V0-nya karena sumbu Y, V0-nya saya ganti apa, nak? Ingat, V0-nya saya ganti apa tadi? Halo? V0Y. Kalau V0X saya ganti apa? V0 cos alfa. Hati-hati loh ya. Karena di sini Y, V0-nya saya ganti V0Y. V0 sin alfa kali T min setengah G kali T kuadrat. Kenapa kok setengah G T kuadrat? Karena A-nya tak ganti min G. Karena di sini 0 YAC-nya, maka YAC-nya tak tulis 0. V0 sin alfa min setengah GT kuadrat. Maka untuk mencari, ini T ya, nak. Maka setengah GT kuadrat, saya pindah ke ruas kanan, plus V0 sin alfa kali T. Coret T-nya. Maka nilai T-nya berapa? 2 V0 sin alfa dibagi dengan G. Berarti karena ini YAC, maka T-nya adalah T dari A menuju C. Ini rumusnya. Anda mau menghafal atau tidak, bebas, terserah. Kalau Perawan nggak sanggup menghafalkan terlalu banyak. Jelas ya, nak? Lanjut. Ini tadi yang saya meninjau sumbu Y. Sekarang saya tinjau sumbu X. Karena sumbu EGLB, maka X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ingat, GLB itu A-nya 0. Berarti X AC sama dengan V0. Tak ganti V0 cos alfa tadi, ingat. Karena ini AC, maka T-nya adalah TAC. Maka X AC sama dengan V0 cos alfa dikalikan TAC. 2 V0 sin alfa dibagi dengan G. Betul, anak-anak? Menjadi apa? 2 V0 sin alfa cos alfa per G. Ingat rumus trigonometri. 2 sin alfa cos alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Berarti ini tak ganti. Menjadi apa ini? Halo, menjadi apa? V0. V0 kali V0 ya. V0 kuadrat toh. V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi G. Itu cara yang digunakan untuk mencari XAC. XAC itu apa? X maksimum. Duh, bayangkan, andai kata Anda hafal rumus ini untuk mencari X maksimum, langsung saja masukkan X maksimum sama dengan 100 dikuadratkan 10 pangkat 4. Sin 30 menjadi 2 kali 30, berarti sin 60. Dibagi G-nya 10, coret-coret 3. Berarti sama dengan 1000 dikali sin 60 setengah akar 3. Berarti berapa? 500 akar 3 meter. Selesai. Nah. Andai kata apal rumus ini, ya nggak usah nyarinya, nggak usah seperti ini. Halo? Paham, anak-anak? Yang saya terangkan? Paham ya? Begitu, Vin? Masih ingat ya, Vin? Masih lah. Lanjut, anak-anak. Itu tadi untuk mencari X maksimum. TAC-nya, anak-anak, dari sini menuju sini itu waktunya sekian. Kalau TAB berapa? Hati-hati, TAB itu setengah TAC rumusnya. Apalkan?
logika saja. Nah, betul loh ya. Gini. Silakan. Nah, bisa ya, nak? Nah, sekarang Anda mencari Y maksimum. Maka TAB sama dengan setengah kali TAC. TAC-nya adalah 2 V0 sin alfa per G. Coret-coret. Berarti menjadi apa? V0 sin alfa per G. Itu adalah T dari A ke B. Dari A menuju B. Gitu, nah. Lalu ditanya Y maksimum. Untuk mencari Y maksimum bagaimana? Ingat, kalau tadi benda ini saya lempar ke atas, maka mencapai maksimum, mencapai ketinggian yang maksimum, maka apanya yang nol? Pasti VT-nya nol, betul ya? Mencapai ketinggian maksimum, VT-nya nol. Lalu rumusnya apa? Ya, Y sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Atau nanti aja dulu. Kalau sudah ini, maka apa yang tadi? Maka YAB-nya sama dengan V0-nya kamu ganti V0 sin alfa, karena yang saya tinjau sumbu Y. Dikali T ditambah setengah A-nya kamu ganti min G, karena bergerak ke atas itu G-nya A-nya diganti min G. T kuadrat. Maka menjadi apa rumusnya? YAB, kok YAB ya? Y maksimum ya? Y maksimum. Y maksimum. Y maksimum sama dengan V0 sin alfa kali T. T-nya kan yang ini. Dari A ke B, ya toh? V0 sin alfa per G. Dikurangi setengah GT kuadrat. T-nya kamu ganti. T-nya kamu ganti apa, nak? V0 sin alfa per G, tapi dikuadratkan. Berarti menjadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G dikurangi dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, ini dikurangi ini sama dengan apa? Y maksimum V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Loh, kalau Anda hafal rumus ini, ya hafalkan. Jadi kesimpulannya yang warna-warna kuning boleh Anda hafalkan kalau hafal. Kalau tidak hafal seperti Pak Hermawan, ya dijabarkan satu demi satu seperti yang saya tulis. Kan lama, Pak, ya. Itu konsekuensinya kalau tidak hafal. Jadi kembali ke sini, karena Anda disuruh mencari Y maksimum, ya langsung saja. V0 berarti berapa? 100 dikuadratkan. Sin 30 dikuadratkan per 20, 2 kali 10. Berapa, nak? 100 kuadrat dibagi 20. 500. Betul ya? Sin 30 setengah. Setengah dikuadratkan 1/4. Jadi ini hasilnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Lanjut.
Lanjut ya. Ini masih kelas 10 ya. Kalau anak ada yang bertanya, sekarang saya share mulai dari sini sampai gerak. Gini. Enaknya cara saya mengajar itu mulai dari teori atau langsung soal plus teori. Enaknya gimana? Terserah, silakan ngomong nak. Kalau saya nih ya, soal plus teori, dari soal dulu baru teori. Iya kalau kebetulan munculnya soalnya seperti itu. Gitu loh. Sambil contoh ya, tapi ya tidak apa-apa sih. Terserah Anda saja. Bentar. Nah dulu, mana ya soal-soal saya? Ini. Bisa dilihat ini nak? Bisa dilihat? Nah ini. Selalu keluar. Ini berapa nak? ST-nya berapa ST-nya? Halo? Halo? Halo anak-anak, ST-nya berapa? Ini loh ST. 5 mili, 6 mili, tapi di sini ada separuh. Berarti 6,5 mm. Ini namanya skala putar. Berapa skala putarnya? Cari yang berada segaris dengan sumbu utama ini loh. Yang segaris dengan ini berapa? 20, 21, 22, 23. Karena ini mikrometer, maka mencarinya hasil pengukuran sama dengan ST ditambah SP kali K. Ingat, ketelitiannya mikrometer 6,5 ditambah 23 dikali ketelitiannya 0,01. Berarti berapa? 6,73 mili. Silakan anak. Halo? Tes. Bisa diterima? Lanjut ya. Ini contoh tentang alat-alat ukur. Lanjut. Silakan kalau nggak ngerti tanyakan. Clear. Kelihatan nggak gambar saya nak? Kok diem ya Mita? Halo? Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Mbak. Oke, ojo menengah nah. Saya bingung. Kalau yang ini nomor 2 gimana nomor 2? Kalau yang nomor 2 ini diproyeksikan ini menjadi F2 cos 30 karena ada sudutnya. Yang di sini menjadi F2 sin 30. Yang di sini menjadi F3 cos 30. Yang di sini menjadi apa ini? Halo? F3 sin 30. Berarti sigma Fx-nya berapa? F1 tekanan dikurangi F2 sin 30
dikurangi F3 sin 30. F1-nya berapa, nak? 100. F2-nya berapa? 50. Sin 30 setengah. F3-nya 50. Sin 30 setengah. Berarti 100 dikurangi 50. Hasilnya berapa? 50 Newton. Arahnya plus, berarti ke kanan. Itu sigma Fx. Lalu sigma Fy. Sigma Fy adalah F2 cos 30 dikurangi F3 juga cos 30. Karena nilai F2 dengan F3 sama, maka ini 0. Betul ya? Halo, betul? Maka resultannya berapa? Ini loh sebagai resultannya, sigma Fx-nya saja. Berarti berapa? Halo? Jelas kan? Berarti berapa? 50 Newton. Jawabannya A. Gampang kok. Jelas kan? Ini yang saya kerjakan, ini prediksi soal EHB 2KS. Jelas nggak? Luka diem. Jelas, Pak. Oke, gitu. Terus yang ini gimana? Halo? Yang ini gimana? Perhatikan grafik perjalanan mobil yang dikendarai Andi pada gambar di bawah ini. Jarak yang ditempuh mobil dari 0 menuju 2 sekon. Berarti ini ke sini kan? Maka ya ini saja diarsir. Ini kan luas trapesium. Maka X totalnya dari A menuju B luas trapesium. Jumlah sisi sejajar 20 ditambah ini ke sini berapa? 30 kali setengah, tingginya berapa? Dari sini ke sini itu kan tingginya 2. Berarti berapa, nak? 50 meter. Sudah selesai. Nggak sampai setengah menit. Ada pertanyaan? Gampang ya? Nah, sekarang saya tanya, kalau dari 0 ke 3, gimana? Kalau dari 0 ke 3? Kalau dari 0 ke 3, hati-hati loh. Ini kalau dari A menuju B. Maka tambahkan aja dari B menuju C. Dari sini ke sini. Betul ya? Trapesium lagi. Nanti ini tinggal kamu tambah berapa. Gitu ya? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Baik, lanjut. Nomor ini. Ini tentang apa? Oh, belum. Newton. Nanti. Lanjut. Ini apa ini? Belum. Oke, ada pertanyaan sampai sini, nak? Belum. Yang ada pertanyaan, yang sudah ada teorinya dengan yang tadi. Oh, kalau tidak ada, lanjut. Sekarang yang ini tak bagi, tak share lagi. Ya, kalau ini, nak. Ini belum. Nomor 1 dulu. Oh, belum ya. Gesekan belum. Bentar. Ini. Nomor 7. Berapa nomor 7?
Ayo yang tahu silakan kerjakan nomor 7. Ingat jumlah skala Noniusnya ada 10, ketelitiannya 0,1. Berarti berapa yang pertama kali panjangnya? ST, berapa ST-nya? Dari 0 ke 0. Halo? Dari 0 ke 0, berapa nak? Dari 0 sini ke 0 sini, berapa? 10 mili. Semua nyatakan mili. 15 mili, 16, 17, 18. Tulis 18. Ditambah. Skala tetapnya berapa? Cari yang segaris. Mana yang segaris? Halo? Oh, yang segaris ini, nak. Berapa ini? 2, 0, 1, 2. 0,1. Berarti hasilnya berapa? 18,2 ya. Milimeter. Ya, milimeter. Lebarnya berapa? Sekarang yang ini lebarnya berapa? 0 ke 0. 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili. Berarti 4. Yang segaris mana yang segaris? Oh, ini yang segaris. Berarti 6. Ketelitiannya 0,1. Berarti 4,6 mm. Oke. Luasnya berapa? Karena Anda disuruh mencari luas, maka A-nya sama dengan panjang kali lebar. Berarti 18,2 kali 4,6. Oke, dihitung saja, nak. 18, 2, 4, 6. 2, 1, 4, 8, 4, 9, 4, 10, 8, 2, 3, 7. 0, 7, 3, 8. Nolnya berapa? 1, 2. Oh, di sini. Hasilnya adalah 83,70. Ini ada berapa angka penting? Eugenia. 3. Yang ini ada berapa angka penting? 2 angka penting. 3 angka penting dikali 2 angka penting, hasilnya ada harus berapa angka penting? 2 angka penting. Ini ada berapa angka penting? 3. Jadikan 2 angka penting menghasilkan berapa? 84. Selesai, toh? Ini ada yang salah ini. Ngalikannya 2, 1, 8, 9, 10, benar ya? 8, 2, 3. Oh, ini salah ini. Mana hapusnya ini? Berapa nak ini, nak? 8, 2, 3, 7. Lu bener loh. Bener ya? Kok salah ceritanya? Iya, bener ya? 84. Mungkin di 18 itu ya, Kak. Harusnya 17. Harusnya berapa ini? 2, Kan dari 1. yang 0 ke ujung 0 itu kan ya, Pak. Harusnya kan 1, 2. Kan dari yang 0 di sentimeter ke 0 yang skala di bawah tuh ya, Pak. Kan harusnya 1,7 ya, Pak. Oh, enggak, nak. Ini senti loh, nak. Oh, maksud saya 17, Pak. Yang ini. Bener toh, nak. Semua dijadikan mili dulu.
Ini tidak ada jawaban berarti ya? Tidak ada ini. Betul, Vin? Tanyakan Kevin. Saya lihatnya juga ngitungnya juga nggak ada jawaban, Pak. Oke. Tapi kok Lanjut harus ya, Nak. milih antara D atau E, Pak. Antara D atau E, soalnya kan sesuai kaidah angka penting, Pak. oh iya. Tapi hasilnya salah kok, Vin. Iya, Pak. Nah, ini, nomor 8. Gimana nomor 8? Caranya gitu ya, Nak. Pokoknya caranya gitu. Jadi kalau ini ada 3 angka penting dikali 2 angka penting, hasilnya harus pembulatan 2 angka penting. Jelas ya? Terus kalau tidak ada jawaban, bagaimana? Dilihat. Betul, Kevin? Ada 2 jawaban. Kalau tidak D atau E, walaupun itu salah, lemparkan koin, keluarnya burung, D, keluarnya gambar, E. Persentase kebenarannya 50% menurut matematik. Gitu ya, Vin? Kayaknya sih D, Pak. Soalnya kan dari jawabannya kelihatannya 62,28 kan. Jadi kok dibuletin jadi 62, Pak, gitu. Luang loh, Vin. 18,2. Enggak, Pak, dari pilihannya, Pak. Jadi itu kan semuanya pilihannya 62,28, 62,3, Oh ya, 62,6. betul, Ya. betul. Baik, nomor 8 gimana? Perpindahan. Perpindahan itu termasuk besaran vektornya. Ngerti ya? Kalau 6,4 ditambah 2 ditambah 4,8 itu termasuk perpindahan apa enggak? Halo? Itu adalah jarak. Kalau perpindahan berarti yang mana? Ini loh perpindahan. Ini loh S-nya. Atau X-nya. Atau apa namanya terserah. Bisa kamu namakan X, bisa kamu namakan R, terserah sih. Jadi R ini adalah perpindahan. Berapa perpindahannya? Halo? Siapa yang bisa bantu Pak Hermawan? 6,428. Gimana? Helmi dan Agus berangkat ke pasar mengendarai sepeda motor dengan rute seperti yang diinginkan. Perpindahan yang ditempuh Helmi berdasarkan rute di atas berapa, Nak? Kalau jaraknya gampang. Jaraknya berapa? 6,4, 8,4, 8,4 ditambah 4,8. 8,4 ditambah 4,8. 13,2. Berarti ini jawabannya. Tapi salah. Karena yang ditanyakan bukan perpindahan. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan bukan jarak, tapi perpindahan. Berapa perpindahannya? Maka panjangnya ini ke sini. Halo, ada yang tahu? Silakan tanyakan. 10 ya, Pak. Dari mana, Nak? Itu, Pak. Saya yang 6,4 itu saya di ujungnya sebelum ke 2 kilo itu saya tarik garis ke atas, Pak. Bentuk segitiga kan, Pak. Yes. Kemudian tingginya kan itu paham. oh iya. Oke, Pak. Sudah terlihat puji Tuhan kemarin di Jumat itu saya Jumat sorenya antigen sudah hebat. Kita Nak, siapa yang belum ngerti nih? Kemudian saya kasih kemarin sudah ambil semua negatif, saya yang positif.
Baik, sekarang berikutnya nak. Nomor 9. Siapa yang bisa bantu saya nomor 9? Loh, kok dia nomor 8 nak. Belum ngerti loh. Gini loh. Boleh pakai cara berapapun nak. 4,8. Boleh nak ke 4,8 kembali? Halo? Halo anak-anak, boleh? Kalau 6,4 saya pindah kemari, boleh nggak? Halo? Boleh, Pak. Terus menjadi apa, anak? Oh, gini aja, gini yang paling gampang. Ini yang paling gampang. Ini aja turunkan, anak. Diproyeksikan. Berarti menjadi berapa ini? Halo, Vin? Piro, Vin? 2,2 kilometer dikali cos 37. Cos 37 2 kali 4/5, betul? 8/5. Atau berapa? 1,6. Berarti 6,4 ditambah 1,6 ditambah 4,8. 0,8 ditambah 4,8. Kok 12,8 ya? Nggak salah. 2 cos 37. 8/5 1,6. 1,6 tambah 6,4. Itu, Pak, Oh iya yang benar. satunya Iya, belum. 8. Apa Vin? Proyeksi yang subuh Y. Oh iya, yang subuh ya belum. Berarti ini berapa ini lah? Proyeksi subuh ya kan gini. Berapa ini? 2. Kelamaan Vin yang ini Vin. Oh, Simpan sini cepat. 37. 10 kan hasilnya, Pak. Iya. Berapa ini? 2 sisi 37 berapa? 1,2. Ya 1,2, Pak. 1,2 kan? 1,2 tambah 4,8. 6. Enggak, Vin. Kelamaan Vin kamu kok ini Vin. Langsung apa nah? Ini ke sini berarti berapa nah? Halo? Ini ke sini berarti berapa ini? Halo, anak-anak, berapa ini nak? Dari awal ke akhir, dari sini ke sini berapa? 8. 8. Terus dari atas ke bawah, 6, Pak. ini ke sini 1,2. Gitu ya? Berarti ini ke sini Pitagoras toh? Ya, Pak, benar. Kayak gitu nggak sih, Pak? Iya, betul toh? Terus nomor 9. Ayo nomor 9. 2 mobil A dan B bergerak lurus. Yang bergerak lurus itu A dan B. Ingat hati-hati, ini adalah GLB, yang ini adalah GLBB karena dipercepat. Jarak yang ditempuh mobil A dan B saat bertemu berapa? Apanya yang sama ini? XA sama dengan X
Syarat bertemu ini kan. Lalu nah, tapi hati-hati loh ya, XA sama dengan XB itu adalah syarat bertemu dan ini pada saat bergerak pada saat bersamaan. B bergerak dengan kecepatan konstan V kali T. Ini B, gitu ya. Yang A GLBB dipercepat V0T ditambah setengah AT kuadrat. V-nya adalah VB. V0-nya B. Hati-hati. Berapa V-nya? Nah, V0-nya berapa? Nah? Yang A 5. T ditambah setengah. Percepatannya A berapa? Nah? Percepatannya A. Ada yang tahu percepatannya A berapa? Nah? Kok diam? 5 ya, Pak. Dari mana 5? Percepatannya? 15/3, 20 kurang 5. Dari mana 15/3? 20 kurang 5 tuh, Pak. Yes. Perbedaan Berarti kan gini loh, nah. VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya adalah 20, V0-nya 5, AT-nya adalah 3. Berarti A sama dengan 15 dikurang bagi 35. T kuadrat sama dengan VB. VB kali T. Caranya gitu nah. Kecepatannya B berapa, nak? Lalu kecepatannya B berapa? 20. Sorry. Gini. Berarti menjadi apa ini? 5/2 T kuadrat min 15 T terus sama dengan 0. Betul ya? Sorry. Iya benar ya. Atau 5/2 T sama dengan 15 T. Betul anak? Kuadratnya mana? Oh ini. Coret-coret. 3. Coret-coret. Berarti T-nya berapa anak? 6 sekon. X atau XB sama dengan V kali T. V-nya berapa anak? Halo? 20. T-nya 6. Berarti hasilnya 120 meter. Ini ya. Betul anak-anak? Betul? Lanjut. Nomor 10. Gimana nomor 10? Ayo, tadi sudah tak beritahu loh. Sebuah peluru melepaskan kecepatan 100 meter per sekon. Tiga 7. Pertanyaannya jarak mendatar peluru saat mencapai titik tertinggi. Berarti ini yang tanya. Rumusnya apa tadi? Ayo, rumusnya apa? Nek apal. Nek apal, nggak apal. Ini loh, nak. Rumusnya apa? Nak? Ingat-ingat ya. 1. Ini gini. Y maksimum. Apa rumusnya Y maksimum? Sin kuadrat alfa per 2G. Kalau ini X, berapa X-nya? 2 alfa per 2G. Ingat, sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Gitu ya, nak?
Ini diingat-ingat rumusnya ini. Lupa kalau X maksimum. Pak, di tempat saya share screen-nya kok berhenti ya, Pak? Oh iya. Iya, Pak. Cek. Ini loh nak, yang kamu hafalkan. Ini kelihatan nak? Iya, kelihatan, Pak. X maksimum 2 kali X itu enak hafalkan. Daripada pakai caranya Pak Hermawan terlalu panjang tadi. Cuma enaknya nggak banyak yang dihafalkan. Halo, bisa? Kembali ke sini ya. Kembali ke sini. Berapa di sini X-nya? Berarti V0 kuadrat sin 2 alfa per apa tadi? Per apa? Halo? Oke. Ini loh. Per 2G. Gini nih. Masukkan V0-nya berapa? 100 dikuadratkan. Sama Pak, yang saya cuma pakai G itu Pak, kalau yang kalau yang untuk jarak cuma pakai G. Loh, sini sana. Sini. Kalau nggak apa sih? Kalau harusnya ini. Nah. Per 2G, nah ini loh, nah. Dari sini ke sini, itu 2G, nah. Kalau dari sini ke sini 2 kalinya. Jangan terbalik loh. Ini tadi loh, rumus-rumus tadi loh. Wah ini. X maksimum itu per G. Tapi kalau separuhnya per 2G. Betul ya? Jangan salah. Berarti sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu 2 kali sin alfa. Sin alfanya 37/3/5, cos alfanya 4/5 per 20. Gitu ya. Itu 10. Berarti 100 kali 6 kali 4/5. 80. Ini ya. Kalau X maksimumnya 960, tinggal 2 kalinya. Atau gini aja, nah. Share saja ya. Soal ini sudah kan belum? Belum. Kita bagikan aja, nah. Oke, silakan di download. Tidak keluar. Sudah, Pak. Oke, silakan download.
Sekarang mana ya tadi? Nah. Mana tadi? Kok ini toh? Nggak keliru toh? Saya keliru nak. Itu judulnya apa itu? Prediksi ya? Iya, Pak. Pak prediksi Oh USG. iya benar. Oh iya benar. Nah, sekarang nomor 11. Gimana nomor 11? Nomor 11 ini yang sudah saya jelaskan tadi. Besar kecepatan di titik B pada fenomena gambar seperti di samping itu berapa? Nah, coba dilihat. Ini ke sini 4. Ini ke sini 2. Berarti ini ke sini berapa? 2. 2. Wis ngono ae nak. Berarti ini 2. Berarti ada pakai rumus apa mana? Langsung akar 2GH. Iya. Asalnya tekon divin, jangan gitu. Ingat nak gini ya. GLB, BB itu ada 3. Gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas itu bendanya dilepaskan dari atas, lalu dilepaskan lalu bergerak. Berarti V0-nya 0. Terus gerak vertikal ke bawah. Benda dari atas dilemparkan ke bawah. Kalau ini dilepaskan, kalau yang ini dilemparkan. Jadi kalau yang ini dilepaskan, kalau yang ini dilemparkan, berarti V0-nya tidak boleh sama dengan 0. Tapi dipercepat ini, hanya plus. Plus G. Terus GVA, gerak vertikal ke atas. V0-nya juga tidak boleh 0. Dan ini diperlambat, hanya sama dengan min G. GVB, GVA, GJB. Itu ya, nak. Kembali ke sini berarti rumusnya apa ini? X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oh, berhubung dari A menuju B, itu adalah dilepaskan, maka pakailah yang ini. Kalau dilepaskan, berarti V0-nya 0. Setengah. A-nya kamu ganti G karena dipengaruhi percepatan gravitasi, kali T, kali X. X-nya kata Kevin tadi diganti 2. Ganti H. Berarti, kalau Anda disuruh mencari persamaannya, T-nya berapa? Ya 2H per G. T kuadrat ini ya. Gitu. Ada lagi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Karena ada rumus seperti ini. Karena V0-nya 0, dilepaskan ya 0. Ditambah 2, A-nya diganti G, X-nya diganti H. Berarti VT kuadrat sama dengan 2GH. Berarti VT akar 2GH. Ini rumusnya. Berarti akar 2 kali 10 kali 2. Berarti akar 40. Akar 40 itu berapa? 2 akar 10. Meter per sekon. Gitu anak-anak ya. Gampang ya. Boleh saya lanjutkan? Halo. Iya. Nomor 12. Nomor 12 belum tak terangkan. 13 belum. Sini sudah saja dulu. Bentar, terakhir.
Oke. Baik, sekarang saya terangkan teorinya kembali. Ada pertanyaan anak-anak sampai sini? Gerak alat-alat ukur sudah, vektor sudah, gerak lurus sudah, gerak parabola sudah. Yang belum apa? Gerak melingkar. Betul ya? Saya anukan ke gerak semuanya saja. Gerak melingkar. Beraturan. Yang dihafalkan satu. Apa nak? Halo? F sama dengan seperti. Satu. Yang kedua. Belum keluar, Pak. Share screen-nya, Pak. Loh, kok sering belum keluar ya? Ini keluar? Di tempat saya masih belum sih, Pak. Halo? Nah, yang di tempat yang lain sudah keluar belum? Belum, Pak. Belum. Pak. Belum juga. Alamat, nak. Oke, lanjut. Ini keluar? Masih belum, Pak. Nah. Berarti internet saya. Tapi suara saya keluar enggak? Keluar kok, Pak. Gambarnya keluar? Oh, enggak, suara Bapak jelas, tapi gambarnya belum keluar. Loh, sudah loh, nah, saya sudah share screen. Ini belum. Saya hapus sih. Ini keluar? Belum, Pak. Loh, piye toh? Silakan Deborah. Gini aja, mungkin jaringan saya lagi bermasalah. Silakan kerjakan soal-soal yang prediksi itu, nanti kalau tidak jelas, nanti saya jelaskan. Terus, Vin, nanti sukarela saja, nggak usah, ini kalau merasa bisa, seperti Kevin, itu nggak perlu ikut. Yang lain-lain yang perlu ikut silakan. Gitu ya. Nanti beritahu kapan maunya, nanti rundungan sama teman-temannya, nanti hubungi Pak Hermawan, gitu ya. Oke, baik anak-anak, sekarang kita akhiri. Selamat siang. Silakan bisa live. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.